Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang plantae dan animalia. Pertama-tama saya akan membahas plantae. Halo guys, pada kingdom plantae ini kita akan membahas ciri-ciri plantae dan klasifikasi plantae. Kingdom plantae merupakan salah satu makhluk hidup yang sangat beragam jenisnya. Kingdom plantae disebut juga dunia tumbuhan karena beranggotakan berbagai jenis tumbuhan. Ciri-ciri umum plantae yaitu yang pertama, tersusun atas sel eukariotik. Yang kedua, merupakan organisme multiseluler. Yang ketiga, mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. Yang keempat, mempunyai klorofil, yaitu klorofil A dan B sehingga mampu berfotosintesis. Yang kelima, menyimpan makanan cadangan dalam bentuk zat tepung atau amilum. Dan yang terakhir, bersifat autotrof karena dapat membuat makanan sendiri. Berikutnya klasifikasi plantae. Yang pertama ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh karena memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan ini cenderung tidak tahan dengan kondisi air yang terbatas, mungkin mengikuti perilaku moyangnya di zaman karbon, yang juga dikenal sebagai masa kemasan tumbuhan paku karena merajai hutan-hutan di bumi. Ciri-cirinya mengalami metagenesis, berproduksi secara aseksual dengan spora. Daun muda pada tumbuhan paku tumbuh menggulung. Yang kedua ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryophytina. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini juga belum memiliki pembuluh sejati. Ciri-cirinya memiliki dua bentuk generasi, yakni generasi sporofit dan generasi gametofit, merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus dengan tumbuhan bertalus. Kemudian spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Spermatophyta terdiri atas Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau ovarium. Sedangkan Angiospermae pada tumbuhan berbunga, biji atau bakal biji selalu terlindung penuh oleh bakal buah sehingga tidak terlihat dari luar. Kemudian Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang pertama mempunyai batang, akar, dan daun sebenarnya. Yang kedua sudah mempunyai pembuluh pengangkut, xilem dan phloem. Yang ketiga, habitat tumbuhan paku antara lain di air, tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain, dan di sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah-sampah. Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang pertama, belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua, akarnya berupa akar semu. Dan yang ketiga, tidak punya berkas pembuluh atau xilem dan phloem. Kemudian spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Berdasarkan letak bakal biji, spermatophyta dibagi menjadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae dibagi lagi menjadi Kycadophyta, Gnetophyta, Coniferophyta, dan Ginkgophyta. Kemudian Angiospermae dibagi menjadi monokotil dan dikotil. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang kingdom plantae. Baiklah teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kingdom animalia. Kingdom animalia merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat beragam, baik dari bentuk maupun ukuran. Secara garis besar, animalia terbagi menjadi invertebrata dan vertebrata.
Kingdom Animalia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Baiklah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa invertebrata dibagi menjadi 8 kelompok atau filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematyhelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Pada ke-8 kelompok atau filum invertebrata ini mempunyai masing-masing ciri khas. Yang pertama ada filum Porifera. Ciri khasnya tubuhnya berpori, merupakan hewan diploblastik dan sebagian besar anggotanya hidup di laut. Yang kedua ada filum Coelenterata. Ciri khasnya merupakan hewan diploblastik, mempunyai rongga gastrovaskular sebagai alat pencernaan makanan dan mempunyai sel penyengat atau cnidoplast. Yang ketiga ada filum Platyhelminthes. Ciri khasnya merupakan hewan triploblastik, sudah mempunyai saluran cerna tetapi tidak mempunyai anus, bentuk tubuh simetris bilateral dan tubuhnya pipih. Dan yang keempat ada filum Nematyhelminthes. Ciri khasnya merupakan hewan triploblastik, bentuk tubuh silindris dan simetris bilateral. Yang kelima ada filum Annelida. Ciri khasnya yaitu hidup di berbagai tempat, yaitu air laut, air tawar, dan daratan. Tubuhnya dilapisi kutikula dan termasuk triploblastik. Yang keenam ada filum Mollusca. Ciri khasnya tubuhnya lunak, simetri bilateral, dan tubuhnya tidak bersegmen tetapi bercangkang. Yang ketujuh ada filum Echinodermata. Ciri khasnya kulitnya berduri, tubuh simetri bilateral, dan mempunyai sistem ambulakral atau untuk bergerak dan bernapas. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 ada filum Arthropoda. Ciri khasnya kakinya berruas-ruas, tubuhnya terbagi atas kepala, dada, dan perut, bentuk tubuh simetri bilateral, serta mempunyai rangka luar. Kemudian ada vertebrata. Vertebrata diartikan sebagai hewan yang mempunyai tulang belakang. Tulang belakang merupakan bagian dari rangka. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa setiap hewan yang termasuk vertebrata tentu memiliki rangka. Berdasarkan kompleksitas organnya, vertebrata dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Dari kelima kelas vertebrata, masing-masing mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama ada Pisces. Ciri-cirinya yaitu memiliki sisik di permukaan tubuhnya, bernapas menggunakan insang, bersifat poikiloterm atau berdarah dingin, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua ada Amphibia. Ciri-cirinya kulit tubuhnya licin, hidup di 2 alam, bersifat poikiloterm, fertilisasi eksternal, serta bernapas menggunakan insang atau larva dan paru-paru atau dewasa. Yang ketiga ada Reptilia. Ciri-cirinya kulit bersisik dari zat tanduk, bersifat poikiloterm, fertilisasi internal, dan bergerak dengan cara melata. Yang keempat ada Aves. Ciri-cirinya tubuhnya berbulu, bersifat homoioterm, fertilisasi internal, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Dan yang terakhir ada Mamalia. Ciri-cirinya mempunyai kelenjar susu, bersifat homoioterm, fertilisasi internal, bernapas menggunakan paru-paru, dan kulit tubuhnya berambut. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Terima kasih sudah menyimak video tersebut. Sampai jumpa di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.